Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reida Audina Ardianti. Saya berasal dari Offering A16. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berguna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya melakukan presentasi mengambil dari bab 13 yang berjudul Islam, Perempuan, dan Feminisme. Nasib perempuan pra-Islam. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Yang pertama, konsep perempuan dalam Islam. Pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia sebagaimana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka saling berpasangan. Yang kedua, menyikapi ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misoginis. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Quran Surat Al-Anisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagai mana mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahinya sebagai dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufasir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin. Sejarah ragam feminisme. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka penyebab kejatuhan Adam dari surga. Kedua, feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Yang ketiga, feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Feminis yang keempat, feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap feminisme. Sejarahnya, feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara-negara barat yang sekular dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Selanjutnya, pandangan Islam. Kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Perkembangan ilmu pengetahuan, perbedaan keduanya dengan sangat nyata. Pertama, dari bentuk tubuhnya yang tidak sama, lebih jauh ilmu pengetahuan melihat perbedaan-perbedaan dalam hal berat otak laki-laki dan perempuan, sel-sel darah, susunan saraf,
hormon yang secara biologis tidak sama. Yang terakhir, perbedaan fisik dan biologis. Watak yang berbeda pula sehingga timbullah watak 11 keperempuanan seperti cenderung perasa, impulsif atau cepat merespon, sensitif, dan watak kelaki-lakian semisal cenderung rasional dan sistematis. Yang terakhir, kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu permiskinan, keperempuanan, dan tingginya angka penceraian. Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada feminisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.